Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, sebelumnya adik udah tahu kakak belum? Udah betul. Kita kan adik semester 3 kan? Ya. Sebelumnya boleh perkenalkan diri adik dulu, siapa nama adik? Nama kami, nama Fawi Alfiarindi dari Prodi Bimbingan Konseling semester 3. Sebelumnya adik udah pernah konseling? Sebelumnya belum pernah. Jadi di sini kan kakak lagi membuat proses konseling untuk memenuhi tugas kakak yaitu tekla. Jadi sebelumnya biar kakak jelasin dulu ya apa itu konseling ya. Jadi konseling itu adalah proses pemberian bantuan oleh orang profesional atau konseling untuk menyelesaikan permasalahan klien, permasalahan adik misalnya gitu kan. Jadi dalam konseling ini kita waktu dalam proses konseling ini dari yang kakak terapkan pada hari ini misalnya 15 sampai 30 menit. Terus adik nggak perlu takut dalam konseling ini karena kita ada asas-asasnya. Jadi kalau dalam konseling ini asasnya misalnya kerahasiaan. Jadi kita dalam konseling ini ada kerahasiaan. Jadi apapun cerita adik insya Allah terahasiakan dalam ini. Kecuali kakak udah dapat persetujuan dari adik untuk boleh disampaikan kepada orang lain untuk misalnya menyelesaikan permasalahan adik. Atau kalau adik nggak kasih nggak bisa juga kakak itu. Kecuali memang adik mau cerita sendiri ke orang lain itu nggak salah. Karena kan itu cerita adik, itu kan permasalahan ini. Habis itu ada keterbukaan. Keterbukaan di sini berarti adanya keterbukaan dari adik. Adik nggak tertutup dalam memberikan informasi. Jadi pun kakak mudah untuk menyelesaikan, memberikan informasi terkait permasalahan adik. Habis itu kesukaraan. Nanti adik datang ke sini terpaksa nggak misalnya. Misalnya adik terganggu nggak waktunya untuk melakukan konseling ini? Enggak sih Kak. Berarti kita sini sama-sama enjoy, sama-sama enak melakukan konseling. Sebelumnya adik kesini mau apa nih? Mau konseling tentang apa? Mungkin permasalahan yang tiap hari dihadapi aja ya Kak. Misalnya sering susah tidur gara-gara terlalu sering overthinking gitu. Overthinking. Ya. Oke. Overthinking dalam gimana nih? Misalnya overthinking gara-gara apa gitu? Ya, dalam hal-hal kehidupan kayak misalnya kehidupan kita sebagai seorang anak gitu ya kan, dituntut sama orang tua untuk menjadi seseorang gitu ya kan. Terus dengan cara berkuliah, kuliah ini kan banyak tugas, terus kayak sama kawan kayak gitu. Kadang ngelihat takut ngelihat misalnya diri sendiri tuh nyelesain tugas tuh nggak sesempurna orang lain kayak gitu. Jadi sering marah sama diri sendiri kalau ngelakuin hal yang menurut kita tuh kurang memuaskan gitu. Adik overthinking ini misalnya udah berjalan berapa lama? Sejak kapan? Mulai sering susah tidurnya gara-gara overthinking itu sih dari mulai semester 2. Semester 2. Berarti baru sekitar setahun dan setengah. Iya. Kira-kira apa yang adik lakukan kalau adik lagi overthinking itu? Nangis. Terus makan berlebihan. Bisa sampai kayak muntah gitu. Nangis itu sambil makan, sambil nangis, sambil muntah gitu. Terus suka paling gitu aja sih. Orang tua tahu? Ya. Orang terdekat misalnya teman atau gimana? Beberapa ada yang tahu karena kan kami juga punya teman gak banyak. Jadi apa-apa juga memang ada yang tempat cerita gitu. Jadi kadang dia juga sering denger sih. Kadang kami boleh gak sih dengerin nangis gitu. Sering. Jadi kayak ditemenin gitu. Tapi ada nangisnya sampai sesebutkan gitu. Kan kita perlu kan mengeluarkan emosi kita. Iya. Salah kayak gitu kan. Hal terparah kalau adik overthinking adik apa ya? Itu sih paling nantikin kepala ke dinding. Menyakiti diri sendiri berarti ya. Adik pernah nggak merasa kalau hal yang adik lakuin ini salah gitu? Pernah
sering ngerasa itu tuh salah, tapi besoknya masih dibuat lagi. Karena ingin mengubahnya enggak? Pengen misalnya ini kayaknya salah nih, aku harus ubah, nggak bisa hidup aku kayak gini selalu kan? Karena kan merugikan diri sendiri juga kan? Pernah nggak ada kepikiran kayak gitu? Pengen sih, pengen ngerubah juga, cuman belum ketemu ketemu yang bisa ngerubah, masih kayak Bisa terulang lagi. iya. Oke, mungkin berarti adik overthinking ini gara-gara bisa nggak nemu titik perfectnya adik, bisa adik selalu merasa gagal selalu kan. Kadang juga kalau ngerasa insecure sama diri sendiri gitu, kayak misalnya kita udah berusaha nih mau kurus nih kak ya, tapi orang lain tuh kalau selalu, bahkan keluarga sendiri gitu, itu gendut kali kayak gitu. Kadang-kadang itu bikin kayak mereka nggak tahu loh usaha kita buat Untuk merubah diri kita sendiri gitu. mungkin gara-gara faktor berarti overthinking adik itu dari beberapa faktor ya, faktor Banyak keluarga, iya. dari teman, kampus, sendiri. So kalau menurut kakak, kan overthinking itu mungkin lumrah ya, semua orang memiliki, kecuali orang dan nampak value dari diri kita itu apa gitu, kayak apa ya, keistimewaan dari diri kita yang bisa pikirannya tuh bersih, nggak mikir ke situ kan. Tapi saran dari kakak, nasihat dari kakak, coba adik kan, kalau adik lagi overthinking, stres kan, habis itu adik kayak merasa diri adik nggak berguna nih, coba carikan, misalnya cari kalau kepuasan adik, misalnya adik mau nyakitin diri adik atau cari kepuasan langsung kayak apa, kayak daripada aku stres, aku nonton drakor kan bisa juga kan. Habis itu kan itu buat kita senang kan. Habis itu coba kan adik ini kawannya sedikit, pergaulannya sedikit. Coba cari pergaulan yang membawa sisi positif adik. Berkomunikasi sama orang. Kalau ada lagi overthinking itu, tak apa, akhirnya aja teman adik curhat masalahnya. Jangan adik menyakiti diri adik, kan nggak bagus juga kan. Habis itu kalau adik mau itu belum biasanya, bisa juga ke olahraga, bisa kan? Misalnya kayak kalau adik dibilang dia sering gendut atau apa, overthinking kan? Habis itu malam-malam atau kayak mana? Daripada itu adik lebih baik olahraga, baca ini, baca itu. Lebih kita harus ada sifat gimana ya, otoriter juga buat diri kita. Ngapain kita dengerin orang lain gitu kan? Walaupun kita palak juga dengannya kan. Jadi kan gimana menurut adik, bisa nggak adik terapkan yang kayak gitu sama adik? Sebenarnya mungkin bisa kak, tapi banyak tapinya masih. Kadang diri sendiri tuh masih kayak nolak gitu, kayak udah tahu nih kayak gitu, tapi besok masih diulang gitu. Kadang udah mulai berubah sih, berubah pelan-pelan kayak gitu, udah mulai nggak suka nyakitin diri sendiri lagi, cuman masih sering gini saja. Menangis itu kan kayak keluarkan emosi juga. Iya, sekarang juga kayak sering ngobrol, kan sekarang kita banyak platform di internet yang sengaja Udah pernah coba? pernah. Nah mungkin sebenarnya gitu sih. Kan berarti adik udah menemukan sisi positifnya kan. Kalau kakak, semua orang kayak ada juga kan. Tapi dia kayak bisa loh mengistimewakan diri dia. Ya udah aku gendut tapi aku pandi. Kan ada kayak gitu kan. Orang yang gendut kita tak pandi juga. Jadi sekarang juga tuh kami juga udah banyak mulai merubah diri sendiri gitu, mulai jarang untuk menyakiti diri sendiri, kayak misalnya diganti dengan ngobrol sama orang-orang random. Jadi banyak saling bertukar pikiran. Kadang mereka tuh sebagai orang-orang random juga ngasih masukan yang positif gitu. Mereka ngasih saran, kamu tuh harusnya begini, kamu tuh nggak boleh begini gitu. Jadi kadang sama orang yang gak kenal itu bisa ngebangkitin emosi positif di dalam diri sendiri kayak gitu. Terus juga udah banyak kayak ini kan lagi banyak tugas ya, jadi apa-apa sekarang dialihin pakai tugas, ngerjain tugas gitu. Malam nggak bisa tidur, ngerjainnya tugas kayak gitu. Itu bagus. Tapi jangan lupa kita kan kayak seorang muslim. Iya. Lebih kayak
kalau kita merasa gini tuh lebih rasa stres, overthinking, coba kita lebih dekatkan diri kita. Karena tahu kan itu teguran kan, kita kan sebagai orang muslim stres apapun, overthinking kan ada tuh dalam hadis-hadisnya pasti ada disebutkan. Oh berarti terlalu banyak pikiran kita, terlalu banyak pikiran apa pelarian kita? Sholat kah? Tasbih kah? Abis itu kalau misalnya orang bilang itu ada itunya kalau dalam gendut atau apa, ada juga dalam Islam puasa kah? Kan banyak pelarian kita untuk itu, pelarian gak dari masalah bisa pelarian kepada Allah kan? Berarti banyak kan? Jadi apa nih yang Adik dapat dari konseling kita hari ini? Jadi dari konseling yang kami lakukan sama kakak hari ini banyak tambahan cara-cara baru buat mengubah diri sendiri biar nggak sering overthinking lagi kayak gitu. Jadi ada pengetahuan lagi yang bisa kita tambah nanti kita pulang nanti malam harus apa. Terus gimana perasaan Adik udah melakukan konseling? Lumayan sedikit lega, nggak sedikit deh, kayaknya udah lumayan lega buat hari ini gitu. Jadi yang biasanya disimpan sendiri hari ini ada yang dengerin kayak gitu. Jadi selama Adik udah melakukan konseling ini, Adik udah paham gitu, apa target Adik selanjutnya habis konseling? Yang pasti target pertama ngubah diri lebih baik ya kan, biar nggak sering lagi kayak biasanya gitu. Terus kayak kakak bilang tadi, nambah wawasan lagi sama banyak teman kayak gitu. Terus itu aja. Karena kita perlu juga bisa dengerin kata-kata orang tua. Ada kita overthinking kan, lebih baik apa diri kita aja kayak gitu kan. Mungkin ini kira-kira Adik udah lega, udah konseling? Udah dikeluarkan semua? Udah. Mungkin sesi konseling kita hari ini udah berakhir. Mungkin waktunya juga udah menentukan batas gitu kan. Kalau misalnya Adik ke depannya, Adik masih kurang paham atau Adik kurang meluapkan menurut Adik bisa konseling lagi. Mungkin ada kasus yang lebih itu Adik nanti bisa Adik bisa cari orang profesional lagi. Mungkin sampai hari ini aja, sampai detik sekarang aja kita konseling hari ini.